Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang Tuhan Yesus kasihi dan yang telah diberkati oleh Tuhan di sepanjang satu pekan yang sudah kita lewati. Mari kita arahkan hati kita dan seluruh hidup kita fokus untuk beribadah kepada Dia, kepada Tuhan Allah yang adalah sumber hidup kita, sumber berkat bagi kita, bahkan sumber masa depan bagi kita. Kita arahkan hati kita dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan dengan masuk dalam saat teduh. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita siapkan nyanyian Kemenangan Iman nomor 154 untuk membuka seluruh rangkaian ibadah kita, ibadah di hari Minggu ini, tapi ibadah perayaan Pentakosta, hari di mana janji Allah digenapi, yaitu hari keturunan Roh Kudus. Puji Yesus Tuhan yang Maha Mulia, nyanyikanlah hatimu bergemar. Puji Dia, Yesus yang sudah bertakhta. Berilah hormat Raja yang terbesar. Yesus jaga atas anak-anaknya, siang malam kasih-Nya pun serta. Puji Yesus serta besarkan nama-Nya. Puji Dia sampai selamanya. Puji Yesus Tuhan yang Maha Mulia, karena kita Ia disalibkan. Yesus Raja yang memberikan bahagia. Puji Dia, Yesus yang selamatkan. Nyanyikanlah pujian pada Yesus yang kasih-Nya pun tidak batasnya. Puji Yesus serta besarkan nama-Nya. Puji Dia sampai selamanya. Puji Yesus Tuhan yang Maha Mulia, ramailah surga dengan tak terperi. Juru selamat yang Al-Masih selamanya. Yesus Tuhan, Raja Imam Nabi. Ia datang dengan menang dan kuasa, termulia nama Tuhan Yesus. Puji Yesus serta besarkan nama-Nya. Puji Dia sampai selamanya. Sekali lagi kornya. Puji Yesus serta besarkan nama-Nya. Puji Dia sampai selamanya. Sekali lagi. Puji Yesus serta besarkan nama-Nya. Puji Dia sampai selamanya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dia patut dipuji, ditinggikan, karena Dia adalah juru selamat kita. Dia Raja di atas segala raja, Allah di atas segala Allah, dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dan janji-Nya tidak pernah diingkari bagi umat kepunyaan. Roh Kudus, Kau hadir di sini dan doa pembukaan akan dipimpin oleh Bapak Gembala. Roh Kudus, Kau
hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Sekali lagi Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Kudus. Sekali lagi Roh Kudus, kau hadir di sini. Kita menyanyi dengan sungguh-sungguh. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Sekali lagi Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Kudus. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Oh haleluya. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Sekali lagi kita menyembah Dia. Roh Kudus, kau hadir di sini. Kita menyembah dengan sungguh-sungguh. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Kudus. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus.
kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi, ku buka hati, ku buka hati, Roh-Mu Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha, dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk segala kasih dan kebaikan-Mu, anugerah dan rahmat-Mu yang sungguh besar bagi kami. Kami mengucap syukur hari ini ya Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana ada. 6 hari Tuhan telah jaga kami semua. Dan hari ini hari perhentian-Mu. Kami anak-anak-Mu datang ke dalam rumah Tuhan. Karena Tuhan memanggil kami, Tuhan mengundang kami untuk bersekutu dengan Engkau. Kami bersyukur hari ini di tahun 2023 ada kesempatan yang indah. Kami boleh beribadah kepada Tuhan. Dan seluruh dunia hari ini memperingati Hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu. Allah mencurahkan Roh Kudus kepada semua orang percaya. Sehingga kami umat-Mu, kami gereja Tuhan, kami tidak berjalan sendiri, tetapi ada pemimpin yang luar biasa, yaitu Allah sendiri, pribadi ketiga, Roh Kudus, Parakletus, penolong yang lain yang Engkau beri bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam dunia yang penuh dengan tantangan, problem, masalah, Roh Kudus menyertai kami, memberikan kami keberanian supaya kami tidak takut dan membawa kami berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan. Berkati ibadah raya kami hari ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami, siap menerima semua penyembahan kami. Berkati urapi pakai anak-anak-Mu yang Tuhan percayakan melayani. Bawa kami masuk lebih dalam, menikmati kasih dan kebaikan-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir. Tuhan tahu keberadaan mereka masing-masing. Kiranya Roh Kudus bekerja, Roh Kudus berkuasa atas setiap pribadi kami. Sehingga lewat ibadah ini, nama Tuhan dipermuliakan. Kami semua dikuatkan, diteguhkan. Kami semua diberi satu keyakinan bahwa kami adalah saksi-saksi Kristus, sehingga segala bangsa, suku, kaum dan bahasa boleh mendengar tentang kabar keselamatan, bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus satu-satunya juru selamat dunia. Kami buka dan tabiskan ibadah raya ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami berdoa menyerahkan semuanya. Haleluya, sama-sama katakan amin. Kita tetap berdiri dan kita akan baca bagian firman Tuhan yang terdapat dalam buku Nyanyian Kemenangan Iman Besar nomor 336. Demikian firman Tuhan. Roh Kudus, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala
bangsa-bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Kita baca bersama-sama. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan dalam memperingati hari Pentakosta, hari keturunan Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Kita memuji Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman 114 untuk bersama-sama akan masuk dalam pengakuan iman rasuli. Nomor 114. Kristus dalam aku, inilah pengakuanku, Kristus Raja Surga, dan seterusnya. Ayat 1 saja. Inilah pengakuanku, Kristus Raja Surga, masuk dalam hatiku dan tinggal dalamnya. Yesus Kristus dalam aku, kisah yang amat mengherankan. Dalam aku, dalamku, pengharapan kemuliaan. Bersama dengan semua orang percaya di segala tempat dan zaman, kita mengaku iman percaya kita dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Puji Tuhan, jemaat dipersilakan duduk kembali. Tuhan terus memberkati kita dalam ibadah ini, dan kita percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita dan akan terus menyertai dan memberkati kita dalam persekutuan kita di ibadah raya Minggu pagi dan ibadah raya Pentakosta ini. Kita akan memuji Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 30. Tersiar kabar terang keliling alam gelap, tempat hati debar, ditindih susah berat, saudara bergemar, bersorak
sebenar, penghibur telah datang. Penghibur telah datang, penghibur telah datang, Roh dari surgalah, karunia Bapahu, maklumkanlah jua pada manusia, penghibur telah datang. Malam yang panjang gelap dan ratap yang gegap, kelak akan lalulah dan siang gantilah. Tersiusir topan keras, melintas gunung keras, penghibur telah datang. Penghibur telah datang, penghibur telah datang, dari surgalah, karunia Bapahu, maklumkanlah jua pada manusia, penghibur telah datang. Sultan yang kusembah, yang beri penyembuhan, jiwa yang terikat terlolos dari maut, yang hidup dalamnya bernyanyi soraklah, penghibur telah datang. Penghibur telah datang, penghibur telah datang, Roh dari surgalah, karunia Bapahu, maklumkanlah jua pada manusia, penghibur telah datang. Betapa lidahku dapat mengabarkan anugerah pelepas, cinta yang tak batas, jiwa yang tersesat diberi bahagia, penghibur telah datang. Penghibur telah datang, penghibur telah datang, Roh dari surgalah, karunia Bapahu, maklumkanlah jua pada manusia, penghibur telah datang. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Janji Allah digenapi bagi saudara dan saya, supaya di dalam Dia ada penghiburan buat kita, yaitu Roh Kudus. Dia hadir untuk menghibur kita dikala kita susah, berbeban berat, dikala kita sakit, dikala kita lemah. Penghibur itu datang buat saudara dan saya. Dia adalah penghibur sejati bagi kita. Kita akan terus memuji Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 285, dan saya akan berikan kesempatan buat anak-anak remaja kita untuk membawakan satu pujian bagi Tuhan. Yesus terang dan kuatku, berikanlah apimu, baik
dalam hatiku. Berikanlah apimu, bersihkan daku Almasih, supaya hati yang keji menjadi suci dan bersih. Berikanlah apimu. Jika hilang harapmu, mintalah apinya yang menggerakkan hatiku. Itulah apinya. Saudara, biar bangunlah, sebagaimana darahnya menyucikan, begitulah Ia beri apinya. Tak jadi barang kerjanya kalau tak apinya. Segala barang yang fana dimenang apinya. Dan jangan barang yang lekas, binasa hanya perak mas, kau pakai agar jadi keras, terkena apinya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita percaya bahwa ketika kita hidup dalam pimpinan Allah Roh Kudus, api Roh Kudus akan terus membakar kita dan memberikan semangat, dorongan buat kita untuk terus maju di dalam persekutuan dengan Tuhan. Saya berikan kesempatan buat anak-anak remaja kita untuk memuji Tuhan dengan pujian yang sudah disiapkan.
Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat untuk membawa semua pergumulan dalam jemaat kita. Doakan hamba-hamba Tuhan, majelis dan semua pengurus dalam jemaat ini. Dan juga doakan semua Bapak Ibu, keluarga, lepas keluarga, pribadi, lepas pribadi. Kita lihat kiri kanan kita, ada yang kita bisa doakan, kita doakan. Sama-sama kita saling mendoakan. Dan doa syafaat akan dipimpin oleh Saudara Evangelis Etlin Dimo, STH, dan kita akan sambut doa syafaat ini dengan nyanyian Kemenangan Iman nomor 96. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, enyah penggodaku. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku. Jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat. Mari kita berdoa. Itu ungkapan isi hati kami ya Tuhan, bahwa di dalam setiap kehidupan kami memerlukan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam kehidupan kami begitu banyak tantangan dan persoalan yang kami alami. Tapi hari ini kami ada karena kasih dan anugerah Tuhan. Karena Tuhan begitu mengasihi kami. Bukan karena kami setia, tapi kami memiliki Tuhan yang setia di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami memerlukan Engkau di dalam kehidupan kami. Kami memerlukan Engkau di dalam setiap persoalan hidup kami. Dan kami terus memerlukan Engkau di dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Hari ini kami datang kepadamu Tuhan, karena Tuhan begitu baik bagi kami. Kami melihat Tuhan begitu menyertai kami. Kami melihat janji-janji Tuhan dalam kehidupan kami. Kami melihat pertolongan Tuhan yang begitu nyata setiap kehidupan kami. Kami boleh melewati 1 minggu lamanya ya Tuhan, atas seizin dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Bukan karena kami layak ya Tuhan, tapi Tuhan begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Jika hari ini kami ada dan kami duduk di dalam rumah Tuhan, karena ada anugerah Tuhan dan janji Tuhan yang indah bagi kami umat manusia, yang terus percaya hanya kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami tidak dapat mengungkapkan setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Jika hari ini kami umat manusia, kami jemaat-Mu, Jemaat Karmel mengatakan tentang setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bibir kami dan mulut kami tidak dapat mengungkapkannya satu persatu ya Tuhan. Tetapi mari Tuhan datang dan melihat isi hati kami ya Tuhan. Di dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami umat manusia ya Tuhan. Kami terus bersyukur kepadamu. Karena Tuhan Engkau mengasihi kami, Engkau menganugerahkan hidup yang bagi kami ya Tuhan. Dan di dalam kehidupan kami ya Tuhan, 1 minggu lamanya ya Tuhan,
Mungkin kami kadangkala menyakiti hati-Mu dalam kehidupan kami, secara sengaja dan tidak sengaja ya Bapa. Atau kadangkala kami menyakiti hati sesama kami manusia. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami memohon belas kasihan Tuhan bagi kami. Supaya hari ini kami datang, dosa kami ya Tuhan tidak membatasi anugerah dan berkat Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Kami percaya hari ini kami hadir dalam ibadah Minggu Raya. Tuhan telah lebih dulu hadir di tempat ini. Roh Kudus telah hadir di tempat ini dan melihat setiap hati dan pergumulan beban hidup kami. Kami datang kepadamu Tuhan, menaikkan segala ucapan syukur kami kepadamu. Karena Tuhan begitu menyertai kami 1 minggu lamanya. Tangan Tuhan yang penuh kuasa tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami terus melihat bahwa pertolongan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami jemaat-Mu, Jemaat Karmel datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, bagi ketiga hamba Tuhan yang Tuhan percayakan melayani dalam jemaat-Mu, Jemaat Karmel ini. Kami berdoa bagi Bapak Gembala kami, bagi Wakil Gembala dan bagi Nona Evangelis ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan terus memberkati ketiga hamba ini. Dan kami berdoa Tuhan taruh hati yang terus takut akan Tuhan dan mengasihi jemaat-Mu, Jemaat Karmel yang Engkau percayakan. Kami berdoa bagi semua BPJ ya Tuhan, yang Tuhan telah memilih dan Tuhan panggil dalam setiap pelayanan-pelayanan ini ya Bapa. Kami berdoa Tuhan memberkati kehidupan mereka pribadi maupun keluarga. Segala beban, pergumulan apapun yang mereka doakannya Tuhan kami bawa ke dalam tangan-Mu. Tuhan terus memberkati setiap hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan, yang senantiasa memberikan kehidupan waktu mereka untuk terus bekerja bagi Engkau ya Bapa. Apapun yang mereka doakan kami bawa ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan memberikan kemampuan hati yang terus takut akan Tuhan, yang terus bergandengan tangan dan mengasihi Engkau dan mengasihi jemaat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa ya Tuhan di pagi hari ini untuk anak-anak Tuhan yang menyaksikan tentang kebaikan dan kasih-Mu. Kami berdoa bagi anak-anak remaja dalam jemaat-Mu, Jemaat Karmel yang telah menyaksikan tentang kebaikan Tuhan lewat lagu pujian yang mereka agungkan kepadamu ya Tuhan. Mereka bersyukur Tuhan baik dalam kehidupan anak-anak ini ya Bapa. Lewat pujian mereka ini ya Tuhan, biarlah Tuhan terus memberkati anak-anak remaja ini, mereka terus bertumbuh dalam kasih dan anugerah Tuhan. Berikan pendidikan, cita-cita masa depan yang baik bagi mereka ya Tuhan. Dan lewat pujian ini Tuhan kami diberkati bahwa ada janji-janji Tuhan dan waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dan kami terus percaya kepadamu ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, kesaksian dari Mama Leni dan juga teman-teman di mana menyaksikan tentang kebaikan Tuhan lewat puji-pujian mereka ya Bapa. Tuhan terus memberkati ketiga mama ini ya Tuhan, untuk terus mereka menyaksikan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan, tentang kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka lewat puji-pujian yang terus mereka agungkan kepadamu ya Bapa. Dan kami jemaat-Mu diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa Tuhan untuk kostor yang Kau percayakan melayani dalam jemaat-Mu, Jemaat Karmel. Tuhan memberkati anak-anak yang melayani sebagai kostor dalam jemaat ini. Tuhan memberkati mereka dalam kehidupan pribadi, pergumulan mereka ya Tuhan. Kami berdoa bagi pemuda-pemudi Jemaat Karmel, Tuhan terus memberkati segala pergumulan apapun yang mereka gumuli, program kerja mereka ke depannya. Tuhan terus memberkati semua ketua bahkan anggota-anggotanya, Tuhan memberkati. Berdoa bagi pemuda-pemudi Jemaat Karmel ya Tuhan, mungkin mereka yang datang bergumul dan pendidikan dalam kota ini, kami berdoa Tuhan memberikan masa depan yang baik bagi mereka. Taruh terus hati yang takut akan Tuhan, masa muda mereka Tuhan terus berkati. Pemuda-pemudi yang mungkin tinggal di asrama-asrama, kos-kosan, bahkan gubuk-gubuk, bahkan dimanapun tempat tinggal mereka ya Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan terus memberkati mereka. Segala cita-cita pendidikan mereka, keluarga mereka yang jauh, Tuhan jaga, lindungi dan sertai ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, mengucap syukur. Di pada pagi hari ini ada pengucapan syukur dari keluarga Bapak Fritz Ayomi, di mana mengucap syukur untuk Ingrid Ayomi yang Tuhan tolong, dan Tuhan kami terus mereka melihat pertolongan Tuhan yang nyata dalam kehidupan keluarga ini. Mengucap syukur Tuhan menolong kakak Ingrid yang boleh dapat bantuan dan diizinkan untuk tinggal di asrama ya Tuhan. Ini satu pergumulan beban yang berat ya Tuhan. Dan hari ini keluarga mengucap syukur karena anak kekasih boleh mendapat pertolongan daripada Tuhan. Kami percaya bahwa pertolongan Tuhan
ada bagi setiap anak-anak Tuhan yang terus berharap dan percaya kepadamu. Dan hari ini Tuhan, Tuhan menyatakan bagian ini bagi keluarga hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa mengucap syukur untuk anak Hugo Sasarari yang dimana boleh mengikuti ujian dan boleh mengikuti pengamatannya Tuhan, pengamatan. Dan kami berdoa untuk jenjang selanjutnya akan masuk SMP ya Tuhan. Berdoa bagi anak kekasih, adik kekasih, kakak kekasih Hugo Sasarari. Tuhan memberkati dia semua masa depan, pendidikan, cita-cita ke depannya Tuhan. Biarlah anak ini terus bertumbuh dalam kasih anugerah dan berkat-berkat Tuhan, dan ia terus melihat kebaikan Tuhan yang nyata dalam hidupnya. Berkati orang tuanya ya Tuhan, semua keluarga yang mendoakan anak ini kami berdoa Tuhan terus memberkati. Berdoa untuk dana yang dibutuhkan untuk dalam sekolahnya ya Tuhan, kami berdoa Tuhan mencukupi segala sesuatu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di pagi hari ini kami berdoa untuk anak-anak kami dalam jemaat-Mu Jemaat Karmel ini yang sekolah di luar ya Tuhan. Kami berdoa bagi Sarah in the Cry, berdoa bagi Dennis in the Cry, berdoa bagi Ingrid Ayomi, berdoa bagi Onasis Ayomi, Tinus Timo yang di Amerika, bahkan Elamada yang ada di Jakarta. Semua anak-anak Tuhan yang tidak kami sebutkan nama mereka satu persatu Tuhan. Kami berdoa Tuhan terus memberkati mereka, menjadi orang tua sahabat yang tidak kelihatan bagi mereka. Segala biaya kehidupan mereka ya Tuhan, makan minum setiap hari, bahkan biaya pendidikan mereka kami berdoa Tuhan Engkau sanggup mencukupi segala sesuatu. Dan kami terus berdoa bagi anak-anak ini ya Tuhan, biarlah mereka boleh menyelesaikan semua sekolah mereka dan mereka boleh pulang menyaksikan kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan menolong dan memberkati mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan dalam jemaat-Mu Jemaat Karmel, mereka yang bekerja dan mempunyai tugas tanggung jawab di luar dari kota Jayapura ini ya Tuhan. Kami berdoa bagi Ibu Yolanda Sasarari, berdoa bagi Bapak Philo Sasarari, berdoa bagi Saudari Meris Dekrai, berdoa bagi Ibu Mercy Minsen, berdoa bagi Bapak Pertianus Udi dan semua hamba-hamba-Mu anak-anak Tuhan yang tidak kami menyebutkan nama mereka satu persatu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mereka dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi mereka. Mereka jauh dari anak-anak mereka jauh dari keluarga mereka jauh dari suami istri mereka jauh dari orang tua mereka ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan terus memberkati mereka, memberikan kesehatan, kekuatan dan kemampuan bagi mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa untuk orang tua kami dalam gereja, jemaat-Mu Jemaat Karmel. Berdoa bagi Papi Surinta, Mama kami Sore, Bapak Celsius Hepon, Mama Waricu, Mama Yimo dan semua orang tua kami yang tidak kami sebutkan nama mereka satu persatu. Kami berdoa Tuhan terus memberikan kesehatan, kekuatan bagi mereka. Berdoa untuk dalam masa tua mereka Tuhan menjadi sahabat yang baik bagi mereka. Segala beban kehidupan, pergumulan mereka ya Tuhan, bagi keluarga mereka kami berdoa Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan bagi mereka. Biarlah dalam masa tua mereka terus lebih setia kepada Tuhan dan mereka melihat bahwa janji-janji Tuhan begitu nyata dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa bagi setiap anak-anak-Mu dalam Jemaat Karmel yang mungkin berulang tahun dalam bulan Mei ini ya Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, umur panjang bagi mereka. Tuhan terus memberikan kekuatan bagi mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang senantiasa memberikan persembahan bagi Engkau ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka baik persembahan persepuluhan, pengucapan syukur, eba mukai untuk pembangunan rumah wakil gembala, bahkan kantong-kantong kolekte lainnya ya Tuhan. Tuhan terus memberkati jemaat-Mu ini yang senantiasa memberikan dari apa yang mereka punya ya Tuhan. Bahkan yang belum sempat memberi Tuhan terus memberkati, supaya di hari-hari yang akan datang mereka lebih senantiasa memberi untuk Engkau ya Tuhan, untuk menopang pelayanan pekerjaan Tuhan dalam jemaat-Mu Jemaat Karmel ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk pelantikan panitia Natal tahun 2023 dan HUT Jemaat tahun 2024 nanti ya Tuhan. Panitia yang telah terpilih dan telah dibentuk ini ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, biarlah anak-anak Tuhan yang telah Tuhan pilih dan Tuhan percayakan, Tuhan taruh hati yang setia. Tuhan terus taruh hati yang takut akan Tuhan, dan Tuhan taruh hati yang bergandengan tangan mereka sama-sama menyukseskan bagian ini ya Tuhan. Dan biarlah berkat Tuhan tercurah atas mereka yang Tuhan telah memilih. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa untuk program-program dalam jemaat-Mu Jemaat Karmel serta komisi-komisi bidang-bidang yang Tuhan percayakan. Kami berdoa bagi komisi kaum bapa, komisi pelayanan perempuan, komisi pemuda-pemudi, bahkan komisi sekolah minggu. Tuhan terus memberkati
Semua program kerja mereka ke depan kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Tuhan terus memberkati. Berdoa untuk rencana pembangunan rumah wakil gembala, kami bawa ke dalam tangan Tuhan dan kami terus percaya kepadamu ya Tuhan, bahwa Tuhan akan menyelesaikan semua bagian ini. Kami berdoa untuk sinode gereja Kingmi di tanah Papua, berdoa untuk klasis kota Jayapura, semua ketua sinode dan semua jajaran, bahkan program kerja mereka, semua ketua klasis dan semua anggota, bahkan jajarannya, semua program kerja kami berdoa Tuhan terus memberkati, taruh hati yang terus setia untuk melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan taruh pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Berdoa untuk tanah Papua kami, Tuhan berkati semua orang yang tinggal dalam tanah ini, biarlah ada dalam perlindungan, penyertaan, anugerah dan berkat-berkat Tuhan. Kami berdoa untuk gubernur kami dan semua jajarannya, Tuhan memberkati. Berdoa Tuhan bagi semua hamba-hamba Tuhan, para pendeta, semua evangelis yang melayani di tanah Papua, Tuhan terus memberkati, taruh hati yang terus setia dan lebih rindu untuk melayani Tuhan, dan Tuhan terus memberkati mereka dalam kehidupan pribadi mereka maupun keluarga ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa Bapa bagi hamba-Mu yang akan melayani kami pada pagi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu yang sederhana ini ya Tuhan, untuk menyatakan tentang janji-janji Tuhan bagi kami, menyatakan kebenaran firman Tuhan ini bagi kami, supaya iman kami lebih dikuatkan, pengharapan kami lebih diteguhkan, dan kami terus percaya kepada Tuhan, dan kami dimampukan untuk melewati hari-hari hidup ini yang penuh dengan tantangan dan cobaan-cobaan hidup ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Segala puji syukur hormat kami kembalikan kepadamu ya Bapa. Dan ini doa kami ya Tuhan, doa kami ini jauh dari sempurna, tapi kami terus percaya dan kami yakin bahwa kami memiliki Allah yang sempurna, yang sanggup menjawab setiap pergumulan beban hidup kami. Dan kami berdoa Tuhan untuk 1 minggu ke depan perjalanan hidup kami akan melewatinya, dan kami percaya kami melewati segala kehidupan pergumulan beban hidup kami bersama dengan Engkau ya Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk kami melewati hari-hari hidup kami, dan kami akan memasuki yang bulan yang baru, dan kami percaya bahwa ada janji-janji Tuhan yang baru, ada berkat-berkat Tuhan yang baru, ada pertolongan-pertolongan Tuhan yang baru bagi kami untuk melewati hari-hari hidup ini kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Segala puji syukur hormat kami kembalikan kepadamu ya Bapa. Jika di dalam doa kami di pagi hari ini Tuhan kami mencuri kemuliaan Tuhan, kami mohon ampun Tuhan, ampuni kami. Terima kasih Bapa. Ini doa pergumulan syafaat kami kepadamu Bapa. Doa kami daripada jauh daripada sempurna ya Tuhan, tapi kami menyempurnakan segala doa kami ini dengan doa yang sempurna yang Engkau ajari kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara sekalian yang Tuhan Yesus berkati dan yang Tuhan Yesus kasih, kita akan siapkan hati kita untuk mendengar dan menerima pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Gembala, Bapak Evangelis Juniaman Dohona STH. Kita sambut pemberitaan firman Tuhan dari nyanyian Kemenangan 5 nomor 301. Penuhilah hatiku dengan hadirat-Mu, kelak semua yang ku buatku senang di mata-Mu. Roh Kudus curah terus di
sebabmu. Sekarang punya Tuhan beri roh angkat yang keji. Roh Kudus curah terus di hatiku penuh. Roh Kudus turun terus, beri damai dan teduh. Genap hidupku ku taruhkan di atas mezbamu. Dan sambutlah sebagai adaku. Roh Kudus curah terus di hatiku penuh. Roh Kudus turun terus, beri damai dan mari kita semua bangkit berdiri. Dekat Yesus ku nantilah aliran berkat-Mu. Oh darah-Mu ya penebus, kerjakan selamatku. Roh Kudus curah terus di hatiku penuh. Roh Kudus curah terus, beri damai dan teduh. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur segala kebaikan-Mu bagi kami. Dari awal kami mulai ibadah kami sampai pada pertengahan ini. Dan Tuhan telah mendengar segala puji-pujian kami, dan Tuhan telah mendengar setiap doa kami. Tiba waktunya kami mendengar suara Tuhan. Berbicara bagi kami ya Tuhan, lewat hamba-Mu yang sederhana ini. Biarlah kebenaran ini seperti firman-Mu, bahwa firman-Mu iman timbul daripada pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Yang tidak punya pengharapan diberi pengharapan, yang hilang pengharapan akan dipulihkan kembali oleh Tuhan. Lewat kebenaran firman Tuhan kami percaya, kami akan bertumbuh dan kuat di dalam menghadapi kehidupan yang Tuhan yang Kau percayakan kami di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengar firman Tuhan. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Ya, saya percaya ya kita semua dalam keadaan sehat, meskipun situasi dan kondisi kadang-kadang membuat kita harus berusaha, berjuang, menangis, sedih, dan lain sebagainya. Tetapi kalau Tuhan Yesus bisa menghadirkan kita pada hari ini di dalam rumahnya, kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Sebenarnya kita baca satu pasal ini sampai ayat yang ke-47, tetapi sebagian tadi kita sudah baca di pembukaan, maka saya akan ajak kita untuk membaca saja Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-4. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat ke-4. Kalau sudah ketemu, kita baca sama-sama judul perikopnya Pentakosta 1, 2, 3.
ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mulai mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saya baca sekali lagi ayat keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak Ibu Saudara, berbahagialah setiap kita orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus bilang, orang yang bijaksana adalah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema firman Tuhan hari ini yaitu penolong yang dijanjikan. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu sering baca Alkitab, maka Bapak Ibu tahu bagian pasal 2 dari Kisah Para Rasul ini adalah bisa dibilang atau dikatakan adalah titik awal di mana berita Injil disampaikan kepada setiap suku, kepada setiap kaum, kepada setiap bahasa. Dan Kisah Para Rasul pasal 2 ini juga Bapak Ibu Saudara bisa dikatakan merupakan bagian dari penggenapan firman Tuhan di dalam kitab Yoel dan juga janji Tuhan Yesus ketika ia datang ke dalam dunia di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 16. Di sana dikatakan, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus menyatakan ini setelah ia menyelesaikan misi penyelamatan. Ketika ia datang ke dalam dunia, lahir, mati, lalu bangkit, dan sebelum ia kembali ke surga, Tuhan Yesus menjanjikan seorang penolong, yaitu Roh kebenaran yang Tuhan beri kepada kita untuk menyertai kita di dalam dunia ini. Nah Bapak Ibu Saudara, artinya begini. Tuhan Yesus tahu bahwa kalau kita sendiri di dunia ini, maka kita tidak akan mampu untuk menjalani hidup ini. Ya, Tuhan Yesus bilang, aku akan memberikan penolong yang lain. Berarti ada penolong yang pertama, ya, yaitu Dia sendiri. Ada di tengah-tengah para murid, ada di tengah-tengah orang percaya. Maka kalau saya kembali ke sorga, maka saya tidak meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Tapi aku akan memberikan seorang penolong bagimu, yaitu Roh kebenaran yang akan memimpin engkau sepanjang hidup. Kita bersyukur kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, saya kutip kalimat seorang pendeta yang mengatakan begini, bahwa Roh Kudus diberikan kepada setiap orang percaya itu bukan supaya apa yang kita kerjakan semua berjalan mulus. Ya, kalau selama ini kita berpikir bahwa Roh Kudus ada supaya semua apa yang saya kerjakan mulus, lancar, sukses, berhasil. Tapi dia berkata bahwa Roh Kudus juga diberikan supaya Dia menyertai kita di waktu semua keadaan tidak berjalan mulus. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan kembali ayat pertama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Bapak Ibu Saudara, ini orang percaya, para murid-murid pada waktu itu menanti-nantikan janji Tuhan Yesus. Mereka ada di Yerusalem pada waktu itu. Sebagaimana perintah Tuhan Yesus, Dia bilang bahwa kamu jangan pergi sebelum engkau diperlengkapi oleh Roh Kudus. Artinya begini, jangan beritakan Injil,
Jangan beritakan kabar keselamatan. Jangan beritakan bahwa saya telah bangkit sebelum engkau diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Kenapa? Bapak Ibu Saudara, karena tanpa Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara, mereka tidak akan mungkin melakukan itu. Karena semua rata-rata nanti kita lihat ini, murid-murid ini semua penakut, Bapak Ibu. Nanti saya akan jelaskan, saya kasih satu contoh nanti. Penakut, tidak ada yang berani. Siapa yang mau berani mati untuk memberitakan Injil? Tidak ada. Tapi ketika Roh Kudus memenuhi mereka semua, maka yang jadi penakut menjadi pemberani. Ya, menjadi penakut menjadi pemberani. Orang yang penakut menjadi pemberani hal yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya Tuhan Yesus bilang begini, tinggal di dalam kota sampai engkau diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Dan satupun Bapak Ibu Saudara dari murid-murid mereka tidak ada yang membuat gerakan tambahan. Supaya saya yang ini ya, yang lebih ternama begitu. Petrus supaya saya lebih duluan begitu. Tidak ada. Tidak ada. Semua taat kepada perintah Tuhan Yesus. Ini yang saya salut dengan murid-murid setelah Tuhan Yesus bangkit. Ya, mereka begitu taat setia menantikan dan menaati apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada mereka. Dan ketika mereka taat, maka sesuatu hal terjadi bagi mereka. Apa yang dijanjikan, apa yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus, mereka alami dalam kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat 2. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi, seperti tiupan angin keras dan seterusnya. Ayat 3, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Bapak Ibu Saudara, peristiwa Pentakosta atau hari pencurahan Roh Kudus di Yerusalem pada waktu itu bisa dikatakan atau bukan bisa, memang adalah suatu peristiwa yang tidak pernah dilihat, tidak pernah terjadi pada waktu itu atau sebelum-sebelumnya. Itu sebabnya di ayat 2 Bapak Ibu Saudara, ketika bunyi itu turun, ya, lalu para murid orang-orang percaya berbicara dalam berbagai bahasa, Bapak Ibu Saudara. Lalu di ayat 7, mereka penduduk Yerusalem semua tercengang heran akan hal itu. Loh, kok bisa terjadi demikian? Coba perhatikan ayat 7b. Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang dipakai di negeri kita. Orang Galilea kok bisa bahasa kita? Dan bukannya hanya satu bahasa. Berbagai macam suku bahasa yang ada di situ. Mereka dengar dengan jelas bahwa para murid sedang berbicara dalam bahasa mereka. Mungkin kalau hari ini terjadi Bapak Ibu Saudara, di sini di kota Jayapura kita bilang, mungkin dia sudah ikut TOEFL. Jadi ya wajar lah kalau dia tahu bahasa Inggris. Kalau terjadi di sini, contohnya siapa yang pintar bahasa Inggris di sini? Wajar karena dia pernah kursus bahasa Inggris. Nah, itu yang terjadi pada waktu itu. Ada berbagai macam bahasa yang ada di situ ya. Ada kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia, dan macam-macam bahasa. Mereka dengar dengan jelas setiap kata-kata yang disampaikan para murid dalam bahasa mereka. Siapa yang berikan ini kepada mereka? Siapa yang mampukan mereka, Bapak Ibu Saudara? Yaitu Roh Kudus. Memang tidak dijelaskan kata-kata mereka, ya, kalimat-kalimat yang mereka ucapkan. Tapi saya percaya bahwa yang mereka sampaikan adalah berita Injil. Bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Dan kalau lihat nanti Petrus berdiri, mereka dituduh bahwa mereka telah mabuk. Bilang, ini baru jam 9. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, artinya begini, bahwa kata-kata mereka, hidup mereka,
benar-benar dikendalikan oleh Roh Kudus. Dan mereka berkata-kata itu, Bapak Ibu Saudara perhatikan, tidak sembarangan. Ya, tidak sembarangan. Tidak ada. Tidak ada. Kalau Bapak Ibu lihat sekarang tiba-tiba ada di setiap gereja, saya tidak bilang gereja ini, macam-macam terjadi. Kita tidak mengerti apa yang disampaikan. Ya. Tapi benar-benar lidah mulut mereka dikendalikan oleh Roh Kudus. Perhatikan di situ tadi dikatakan bahwa kata-kata yang mereka sampaikan seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka. Artinya apa? Tidak sembarangan. Tidak sembarangan, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih. Bapak Ibu Saudara, waktu saya baca Alkitab ini, saya teringat dengan misionaris yang masuk ke pedalaman. Ya, yang tidak mengerti bahasa. Ketika orang misionaris datang ke Indonesia, tidak tahu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sepenggal begitu. Ya, waktu kami di sekolah dulu itu rintisan orang Korea, bahasanya susah kita mengerti. Tapi luar biasa Bapak Ibu Saudara, saya percaya itu adalah pimpinan Roh Kudus. Kalau Injil bisa diberitakan, Alkitab hari ini yang kita pakai Bapak Ibu Saudara, kita bisa baca dalam bahasa kita sendiri. Itu sungguh luar biasa. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Maka rugi kita kalau kita tidak baca ini. Berita yang sungguh baik ini. Yang saya mau simpulkan di sini begini Bapak Ibu Saudara. Ya. Dalam bagian ini adalah yang tidak mungkin akan menjadi mungkin ketika Roh Kudus turut bekerja. Yang tidak mungkin akan menjadi mungkin ketika Roh Kudus turut bekerja. Ya. Tentu dalam hal ini Bapak Ibu Saudara ya, bukan karena kehendak kita. Nanti bila Roh Kudus Tuhan kehendakku yang jadi, tidak. Tapi tentu di dalam kehendaknya Tuhan. Barulah itu terjadi. Kalau Tuhan kehendaki, maka akan terjadi. Roh Kudus bekerja, maka akan terjadi. Tapi kalau tidak dikehendaki oleh Tuhan, maka tidak akan terjadi. Kemudian perhatikan ayat pasal 2 ayat 14 dan seterusnya Bapak Ibu Saudara. Di sana dicatat nama seorang yang pernah menyangkal Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus yaitu Petrus. Kita tahulah jejaknya si Petrus ya. Ya, Evangelis Edlin Dimo kemarin 2 minggu yang lalu kalau tidak salah pernah menyampaikan tentang ketika Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya. Meskipun Petrus ini seorang yang hebat dalam berkata-kata. Coba perhatikan di dalam Matius 26 ayat 33. Ketika Tuhan Yesus berkata begini, malam ini semua kalian akan tergoncang. Tapi dengan berani Petrus bilang, biar bagaimanapun Tuhan. Mereka semua tergoncang. Imannya karena engkau, aku sekali-sekali tidak. Petrus ini yang berbicara. Sekali-kali pun aku tidak akan tergoncang. Ini hebat dalam berkata-kata ya. Tetapi faktanya apa ketika Tuhan Yesus ditangkap? Ya di Taman Getsemani itu apa yang terjadi? Tidak tahu Petrus ada lari kemana bersembunyi. Ketika dia ditanya di depan pintu gerbang. Ya ditanya, kamukah salah satu dari muridnya? Dia bilang, no, bukan. Aku tidak mengenal dia. Bapak Ibu Saudara, Petrus ini sebenarnya dalam kata-kata, wah luar biasa, hebat. Tapi dalam pelaksanaannya no. Ini antara kata-kata, antara kenyataan itu jauh berbeda sekali Bapak Ibu Saudara ya. Nah orang yang semacam Petrus saya pikir banyak orang hari ini ya. Ya apalagi kalau di di tempat-tempat tertentu lah, saya tidak bilang begitu ya. Kalau dikasih kesempatan bicara, wah begini, saya akan kasih sekian. Nanti hubungi saya boleh minta nomor rekening dan macam-macam begitu ya. Setelah ditanya nanti, Pak, kemarin bagaimana? Macam-macam lah, alasan macam-macam begitu.
Tetapi ketika ia menyadari, ini yang kabar sukacitanya Bapak Ibu Saudara ya. Ketika ia menyadari kesalahannya, hidupnya diubahkan, dipenuhi oleh Roh Kudus. Perhatikan di ayat 14 dan seterusnya Bapak Ibu Saudara, dia berdiri dengan berani. Yang jadi penakut tadi jadi pemberani. Lalu ketika dia berkhotbah, dan Alkitab mencatat bahwa sekali dia berkhotbah 3.000 jiwa bertobat. Bapak Ibu Saudara, inilah orang yang diubahkan oleh Tuhan. Yang telah menyadari bahwa hidupnya sebelumnya begitu rusak. Pernah menyangkal Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Tetapi ketika hatinya disadarkan, diubahkan oleh Roh Kudus, maka dia menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Maka genap firman Tuhan, Mazmur 103 ayat 2. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita setiap pelanggaran kita. Kemudian dalam menjalankan pelayanan, perhatikan Bapak Ibu Saudara ya. Dalam menjalankan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka, perhatikan para murid-murid orang percaya ini, kalau Bapak Ibu baca di Kisah Para Rasul sampai selesai nanti, ada banyak kali mereka menghadapi tantangan. Tidak berjalan mulus. Ya. Contoh, Petrus dan Yohanes harus berhadapan dengan mahkamah agama. Mempertanggungjawabkan berita yang mereka sampaikan. Kemudian pasal 6 Bapak Ibu Saudara, Stefanus dituduh menghujat Musa dan menghujat Allah. Lalu pada akhirnya nanti dia dilempari dengan batu. Apakah orang-orang ini tidak dilengkapi dengan Roh Kudus? Dipenuhi Roh Kudus. Tetapi kalau mereka bisa bertahan menjalankan apa yang Tuhan percayakan kepada mereka, itu adalah pimpinan Roh Kudus bagi mereka. Itu sebabnya di awal saya bilang tadi dari pernyataan seorang pendeta bahwa Roh Kudus diberi bukan hanya supaya setiap apa yang kita kerjakan mulus, tapi Roh Kudus diberi juga supaya kita bisa bertahan dan tidak menyangkal Tuhan Yesus dalam kehidupan kita dalam situasi apapun. Kalau bukan Roh Kudus yang memimpin mereka, Bapak Ibu Saudara, mungkin sumpah serapah keluar dari mulut mereka. Maki-maki, menyesal. Ngapain ikut Tuhan Yesus kalau seperti ini caranya? Tapi karena mereka dipimpin oleh Roh Kudus, maka satu pun kata-kata kasar penyesalan pun tidak keluar dari mulut mereka. Bahkan siapa ini? Paulus berkata begini, kalau kami dimaki kami memberkati, kalau kami dianiaya kami sabar, kalau kami difitnah kami tetap menjawab dengan ramah. Bapak Ibu Saudara, coba kita bawa firman Tuhan ini dalam hati kita. Ketika Bapak Ibu dimaki oleh tetangga, Bapak Ibu bagaimana respon Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu bilang kurang ajar, lalu bilang juga kamu juga kurang ajar. Bapak Ibu Saudara, coba bawa firman Tuhan ini dalam hati kita. Lalu kita hidupi dan kita lakukan. Paulus bilang ketika kami dimaki, kami memberkati. Kalau kita baca ayat ini sebenarnya Bapak Ibu Saudara terlihat sederhana. Tapi dalam melakukannya berat. Ketika kita difitnah, dianiaya, Paulus bilang, saya tetap sabar. Inilah orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus itu Bapak Ibu Saudara bukan hanya hura-hura begitu dan nyanyi ore-ore begitu, tidak. Tapi ketika engkau boleh sabar, itulah buah Roh Kudus. Sabar, sukacita, damai sejahtera, meskipun keadaan, situasi, kondisi yang kau hadapi. Dalam kehidupan anak-anak yang nakal, suami yang nakal, istri yang mempergunakan uang dengan sembarangan. Banyak istri yang suka belanja online sampai habis bulan juga uang habis begitu. Mau marah, mau pukul tapi aduh istri saya. Mau marah, mau pukul tapi aduh ini anak saya. Lalu istri lihat suami begitu kacau bilang, kita cerai saja. Tapi sudah ikat janji di hadapan Tuhan. Sehidup semati suka duka.
Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu punya hati yang begitu sabar, itu adalah pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan. Jadi tidak perlu cari-cari tahu bagaimana ya orang kalau dipenuhi Roh Kudus, apakah bisa shikarabara ber dan sebagainya. Tidak Bapak Ibu Saudara, sederhana Alkitab bilang begini. Sederhana. Kalau Bapak Ibu hidupi Galatia 5 itu, buah-buah Roh Kudus itu sudah. Tidak usah cari-cari yang lain. Kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Itulah buah-buah Roh Kudus. Mari kita hidupi dan kita lakukan. Dan itu yang dikerjakan dan dilakukan oleh para murid. Sehingga sepahit pun, sesusah pun, apapun yang mereka hadapi, mereka tetap percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan kita adalah setia pada janjinya. Ya, memberikan kita Roh Kudus sebagai penolong dalam kehidupan kita. Ya, di saat semua orang hari ini janji-janji macam-macam begitu ya, janji ini, janji itu, janji ini, janji itu, kadang-kadang mengecewakan. Tapi setiap yang Tuhan telah janjikan bagi orang-orang percaya, maka Bapak Ibu Saudara, dia pasti akan tepati. Tidak usah takut, tidak usah ragu, tetap beriman, percaya kepada Dia, bahwa Dia akan memberi. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Tuhan memberikan Roh Kudus bagi kami, memimpin kami kepada jalan kehidupan, memberikan kami pengertian-pengertian dalam menjalani kehidupan, menginsafkan kami dari setiap dosa-dosa kami, dan menuntun kami, memimpin kami kepada jalan kebenaran yang Tuhan Engkau sediakan bagi kami. Tolong kami ya Bapa, supaya kami tetap mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Tuhan, penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa, tetapi kami senantiasa berharap bersandar kepada Tuhan, seperti para murid-murid yang Tuhan Engkau sertai di waktu yang lalu. Terima kasih Bapa, tolong kami dan materaikan firman ini bagi kami dalam hari-hari hidup kami. Terpuji nama Tuhan, dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasih, kita akan masuk dalam pelantikan panitia Natal Jemaat Kingmi Karmel dan panitia sekaligus panitia HUT atau Ulta dari jemaat kita tahun 2024. Untuk itu kepada Bapak Sekretaris Jemaat Pak Dimo untuk membacakan SK dan juga pelantikan oleh Bapak Gembala. Selanjutnya kami serahkan buat Bapak Gembala dan Bapak Sekretaris BPJ untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada kami oleh pengacara Tawel. Bagi ibu-ibu yang akan dilantik sebagai panitia Natal, bukan ibu-ibu tapi pelayan perempuan yang akan dilantik menjadi panitia Natal, saya waktu baca SK ini dimohon untuk bisa ambil bagian di depan, dan selanjutnya Bapak Gembala akan memandu dan memimpin pelantikan ini. Baik, izinkan saya untuk membaca surat keputusan Gereja Kembang Injil Kingmi di Tanah Papua, Klasis Kota Jayapura, Jemaat Kingmi Karmel. Surat keputusan Badan Pengurus Jemaat Gereja Kingmi Jemaat Karmel nomor 06-BPJ-Karmel-5-2023 tanggal 28 Mei 2023 tentang penetapan panitia Natal Jemaat Kingmi Karmel tahun 2023.
dengan rahmat dan kasih Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan dalam pertolongan anaknya Yesus Kristus, Kepala Gereja, serta tuntunan penyertaan Al-Roh Kudus, Badan Pengurus Jemaat King Mi Karmel menimbang, pertama, bahwa demi tertib, teratur, dan lancarnya ibadah perayaan Natal Jemaat King Mi Karmel tahun 2023, maka dipandang perlu untuk dibentuk panitia pelaksananya. Dua, bahwa penetapan panitia Natal Jemaat King Mi Karmel tahun 2023 perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan Badan Pengurus Jemaat. Mengingat dan seterusnya, memperhatikan hasil rapat Badan Pengurus Jemaat pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023, memutuskan menetapkan, pertama, nama-nama panitia Natal Jemaat King Mi Karmel tahun 2023 yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk selanjutnya diangkat menjadi panitia Natal Jemaat King Mi Karmel tahun 2023. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Kampung Tiba-Tiba pada tanggal 28 Mei 2023, Badan Pengurus Jemaat Ketua Pendeta Hendrik Klerik STH Gembala Jemaat, Sekretaris Edward Timomonmau. Lampiran surat keputusan Badan Pengurus Jemaat King Mi Karmel nomor 06-SK-BPJ-Karmel-5-2023 tanggal 28 Mei 2023. Waktu nama-nama ini saya baca, saya mohon untuk maju ke depan. Nama-nama panitia Natal Jemaat King Mi Karmel tahun 2023. Ketua Yonike Yobe, Wakil Ketua Krisye Deni Heipon, Sekretaris Emfrida Jubulia, Bendahara Emi Tara Sasarare, Seksi Acara Evangelis Edlin Dimomonmau STH, Vince Madai, Since Manyagasi, Rika Indekrai, Stella Rumsawor, Rosalina Timo, Epara Kwijange, Vince Romkorem. Seksi Dekorasi Rosalina Timo, Clarce Yemo, Juliana Tenoye, Clarita Yemo, Alince Giai, Aprilia Uti, Tiffany Auparai. Seksi Konsumsi Rika Indekrai, Yolanda Lerik, Rotina Waker, Septina Rumkorem, Agustina Warico, Yulince Pigome, Marina Tabune. Seksi Perlengkapan Manase Wenda, Iluku Wasingge, Jeffrey Tenoye, Ferry Elopere, Boas Aso, Jeffrey Waine.
Seksi Dokumentasi Samuel Tabuni, Makason Wenda, Denixon Madai, Asher Warimon. Seksi Usaha Dana Yohance Mote, Sola Gracia Ayomi, Since Wenda, Antonia Agapa, Mary Tenoye, Evriadi, Elizabeth Now. Yuliance Uti, Leni Ambrobis, Seri Tabuni, Yursela Madai, Yola Sasarari, Esther Maniagasi, Susan Maniagasi, Mercy Indekrai. Ditetapkan di Kampung Tiba-Tiba pada tanggal 28 Mei 2023, Badan Pengurus Jemaat Pendeta Hendrik Klerik STH Gembala Jemaat, Edward Dimomun Mau Sekretaris. Waktu selanjutnya kami berikan kepada Gembala untuk melakukan prosesi pelantikan. Baik, puji Tuhan. Ya, saudara-saudara yang akan dilantik bisa balik ke sini, balik ke mimbar, hadap kiri, hadap kanan ya. Baik Bapak Ibu jemaat sekalian, hari ini kita akan melaksanakan pelantikan panitia Natal dan HUT Jemaat Karmel sebagaimana termuat dalam peraturan gereja tentang peribadatan dan persekutuan dan sesuai dengan hasil rapat BPJ. Sehingga hari ini saudara-saudara dari antara kita yang berdiri di depan, mereka dipercayakan dan mereka juga siap untuk melayani Tuhan sebagai panitia perayaan Natal dan HUT jemaat kita. Baik, oleh karena itu sebelum saudara-saudara kami lantik, dengarkanlah firman Tuhan Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Puji Tuhan, berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini, Yohanes 15, bahwasanya Tuhan Allah kita adalah pengusaha kebun anggur. Sesuai dengan Yohanes 15 itu, bahwa Tuhan Allah pengusaha kebun anggur yang memperhatikan, mengurus dan mengusahakan kebun anggur. Dan kita semua ini adalah di dalam kebun anggurnya Tuhan. Puji Tuhan, kita dipilih dari dunia, diasingkan dan dikhususkan untuk memuliakan Tuhan, untuk mengasihi, saling mengasihi dan menjadi berkat. Dan ayat yang kita dengar tadi, untuk menghasilkan buah-buah yang tetap, buah-buah rohani, buah-buah yang bersifat kekal. Puji Tuhan, saudara-saudara dipilih oleh Tuhan lewat organisasi, lewat gereja, lewat jemaat di tempat ini. Oleh karena itu, sambut dan terimalah dengan sukacita, dengan penuh tanggung jawab. Karena melayani Tuhan itu adalah anugerah, melayani Tuhan adalah suatu kehormatan. Puji Tuhan, sebelum saudara dilantik, 2 pertanyaan
secara langsung, dan Bapak Ibu saudara-saudara hendaklah menjawab, ya saya bersedia. Yang pertama, apakah saudara-saudara bersedia dilantik hari ini? Apakah saudara-saudara bersedia menjalankan tugas kepanitiaan ini dengan rasa syukur, sukacita, dan penuh tanggung jawab? Apakah jawab saudara-saudara? Baik, puji Tuhan. Berdasarkan pengakuan kesiapan saudara-saudara, maka di hadapan Tuhan Allah dan di hadapan jemaatnya, atas nama Badan Pengurus Sinode Gereja Kemahinjil Kingmi di Tanah Papua, Klasis Kota Jayapura, Jemaat Karmel Kampung Tiba-Tiba, sebagai hamba Tuhan saya melantik saudara-saudara menjadi panitia Natal dan HUT Jemaat Kingmi Karmel tahun 2023 dan tahun 2024. Lakukanlah semua pelayanan ini dengan penuh tanggung jawab, berdasarkan firman Tuhan dan peraturan gereja. Berdoa dan bekerjalah dengan sukacita, dalam satu hati, dan Tuhan pasti akan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Baik, kita berdoa. Kita mohon berkat Tuhan bagi panitia yang telah dilantik hari ini. Kita menyanyi satu lagu, melayani lebih sungguh. Setelah pujian ini, nanti ya kita akan berdoa. Kepada jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Layani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh, dengan tempo yang lebih lambat. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu, Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu, Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau Allah yang lebih dulu melayani kami, Allah yang lebih dulu mengasihi kami, Allah yang lebih dulu memberkati kami. Kami bersyukur di dalam rencana dan kehendak-Mu yang besar. Engkau Allah yang telah memilih kami, bukan kami yang memilih, tetapi Tuhan memilih kami. Tuhan yang telah menetapkan kami, supaya kami pergi dan menghasilkan buah, supaya kami buat sesuatu untuk Tuhan,
supaya kami tidak berdiam diri, karena hidup ini singkat, hidup ini terbatas, dan kami diberi suatu kehormatan melayani Tuhan, melayani Raja di atas segala raja, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang sungguh luar biasa bagi kami. Bapa, kami berdoa memberkati panitia Natal dan HUT Jemaat Kimi Karmel Kampung Tiba-Tiba. Mereka telah berdiri di hadapan Tuhan dan telah mengaku untuk bersedia menjalankan tugas pelayanan yang mulia, yang indah ini. Kiranya Tuhan, Engkau akan memberkati mereka, pribadi lepas pribadi, ketua, wakil, sekretaris, dan semua seksi-seksi yang ada. Tuhan akan menolong mereka, Tuhan akan menyertai mereka, Roh Kudus akan memberikan kemampuan, kesanggupan, Tuhan akan membukakan jalan, mencurahkan berkat-Mu, baik sejak mereka memulai, sampai mereka mengakhiri tugas kepenitian ini, dengan sungguh untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, curahkan kasih di hati mereka, supaya mereka menjalankan tugas ini dengan kasih kepada Tuhan. Kami percaya ya Bapa, kami tidak sanggup, tapi ada Roh Kudus yang akan menolong kami, yang akan mengerjakan hal-hal yang mustahil bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Hamba serahkan panitia ini ke dalam tangan kuasa-Mu, mulai hari ini dan seterusnya sampai kegiatan ini boleh terlaksana. Kiranya penyertaan kuat kuasa daripada Allah, hikmat bijaksana Tuhan, berkat-berkat Tuhan. Tuhan bukakan pintu-pintu berkat, sehingga apa yang mereka rencanakan, mereka buat dapat berhasil, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, pemilik pekerjaan ini, Kepala Gereja Sumber Segala Berkat, hamba memberkati panitia 2023-2024. Beri mereka satu hati, satu iman, satu tujuan, dengan penuh sukacita. Mereka bergandengan tangan, sehati, melayani Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan dan menjadi berkat yang besar. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik, puji Tuhan, selamat melayani. Tantangan pasti ada, tetapi tetap kuat. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, kita baru saja mengikuti pelantikan Panitia Natal Jemaat tahun 2023 dan ulta dari jemaat kita untuk Januari 2024. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati panitia yang sudah terbentuk dan sudah didoakan, dilantik oleh Bapak Gembala, dan selamat bekerja untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Doa kita semua jemaat untuk panitia ini, biarlah Tuhan menyertai dan memberkati mereka sekalian. Baiklah Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, kita siapkan persembahan kita untuk kita beri buat Tuhan. Untuk itu kepada petugas kami silakan untuk melaksanakan tugas pelayanan ini, dan kita siap menyanyi dari nyanyian kemenangan iman nomor 219. Kalau serta Tuhan kita hendak jalan, cahaya mulia Tuhan ku beri. Kalau kita turut, pasti kita luput, dan segala yang harap bakti, harap bakti. Lalu Tuhan memberi sukacita yang sangat
sangat, hanya harap bakti. Tiada bayang bangkit, tiada awan langit, terang bercahayalah matahari. Tiada bimbang takut, tiada pun bersungut, bagi orang yang harap bakti. Harap bakti, lalu Tuhan memberi sukacita yang sangat, hanya harap bakti. Tidak nyata sekalian, berkat suka Tuhan, sampai kita serahkan diri, jiwa harta sekalian atas mezbah Tuhan, dan tetap dalam harap bakti. Harap bakti, lalu Tuhan memberi sukacita yang sangat, hanya harap bakti. Dalam Mari Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita satu dalam doa. Segala hormat, puji dan syukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami di surga. Terpujilah namamu kekal buat selama-lamanya, Allah sumber berkat yang telah memberkati kami selama sepanjang hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan, hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami boleh diberikan kesempatan untuk Tuhan, untuk datang beribadah di dalam rumah-Mu ini Tuhan. Kami boleh memperingati hari pencurahan Roh Kudus, di mana Engkau tidak meninggalkan kami, tetapi Engkau selalu menyertai kami di sepanjang hidup kami. Kami berterima kasih Tuhan untuk semua anugerah dan berkat yang Tuhan telah berikan bagi kami. Dan pada hari ini Bapa, kami datang, kami memberikan sedikit apa yang kami punya daripada apa yang telah Engkau berkati bagi kami. Kami minta Tuhan memberkati setiap persembahan kami, baik itu kolekte persepuluhan, kolekte pengucapan syukur, kolekte diakonia. Tuhan memberkati kotak pembangunan untuk rumah pastori, dan juga kotak 1000. Tuhan memberkati semua persembahan ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah semua persembahan ini dapat berguna untuk menopang pekerjaan-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk setiap petugas yang melakukan tugas untuk mengelola persembahan ini, biarlah selalu diberkati dan diberikan hikmat dan bijaksana untuk dapat mengerjakan pekerjaan untuk menopang pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Kami percaya Tuhan memberkati setiap kami di dalam jemaat Kingmi Karmel ini. Kami keluarga demi keluarga, yang bekerja, yang berusaha, yang bersekolah, bahkan yang belum mempunyai pekerjaan, di mana saja Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk semua ibu-ibu yang telah terlibat dalam mengambil pelayanan pekerjaan-Mu, dalam melayani persembahan, menjalankan persembahan ini. Biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka dalam setiap langkah hidup mereka, baik di dalam keluarga, ataupun di dalam segala usaha, biarlah Engkau memberkati dan menyertai mereka selalu. Terima kasih Bapa, sisa daripada ibadah ini kami serahkan dalam penyertaan Tuhan, biarlah Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi.
kita telah memberi persembahan buat Tuhan dan kita percaya apa yang kita beri buat Tuhan pasti kita diberkati oleh Tuhan di sepanjang hari-hari hidup yang Tuhan izinkan kita ada di dalam dunia ini. Nomor 249 untuk mengakhiri seluruh rangkaian ibadah, ayat 1-2 dalam keadaan duduk, dan ayat yang ketiga saya mengundang kita semua bangkit berdiri, dan Bapak Gembala akan menutup seluruh rangkaian ibadah dengan doa berkat. Persahabatan dan kesukaan, harap pada tangan yang kekal. Berkat yang besar kita dapatkan, harap pada tangan yang kekal. Harap, harap, harap pada tangan yang kekal. Harap, harap, harap pada tangan yang kekal. Serta Tuhanku pada jalan terang, harap pada tangan yang kekal. Bertambahlah hatiku senang, harap pada tangan yang kekal. Harap, harap, harap pada tangan yang kekal. Harap, harap, harap pada tangan yang kekal. Tak ketakutan, tak kebimbangan, harap pada tangan yang kekal. Hatiku senang, Yesuslah teman, harap pada tangan yang kekal. Harap, harap, harap pada tangan yang kekal. Harap, harap, harap pada tangan yang kekal. Sekali lagi, harap pada tangan yang kekal. Harap, harap, harap pada tangan yang kekal. Harap pada tangan yang kekal. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kehadiran penyertaan lawatanmu dalam ibadah raya dan ibadah Pentakosta, memperingati pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus telah ada dan menyertai kami, menyertai para utusan misi, menyertai semua orang-orang percaya, menyertai sampai kepada hari Maranatha Yesus datang kembali. Biarlah kami semua yang telah percaya, kami tetap berharap bersandar di dalam tangan Tuhan yang kekal. Tangan manusia terbatas, tapi tangan Tuhan, tangan yang tanpa batas. Ketika tangan kami telah tidak mampu lagi untuk meraih menggapai, maka tangan Tuhan yang tak terbatas itu akan mengangkat, menarik, membawa kami kepada jalan-jalan kemenangan-Mu. Berkati kami semua yang sudah hadir hari ini. Berkati seluruh umat-Mu. Berkati semua anak-anak-Mu yang telah melayani. Biarlah semua yang telah kami buat dalam ibadah ini menjadi dupa berbau harum menyenangkan hati Tuhan. Dan firman Tuhan kebenaran yang telah kami dengarkan, biarlah kami tetap memberi diri kami hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, supaya kami berjalan di dalam terang Kristus di tengah-tengah dunia yang gelap, menakutkan dan tanpa harapan. Akhirnya Bapak Ibu, jemaat sekalian, ibadah kita telah selesai. Pulanglah, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan.
Kiranya Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Surga dan bumi. Surga dan bumi, pujilah Allahmu sumber kurnia. Seluruh makhluk puji terus Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. 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 Puji Tuhan, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.